Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa sekalian. Ini sudah pada datang semua belum? Sudah ya? Teman-teman ini semester berapa sih? Semester 5 ya? Kirain semester 3. Teman-teman, hari ini kita mata kuliahnya apa? Ada yang tahu? Manajemen teknologi informasi. Kita mau belajar apa nih? Mungkin ada teman-teman yang tahu sekilas manajemen ini, manajemen teknologi informasi ini. Tapi sebelum ke sana saya coba kasih gambaran terlebih dahulu, pengantar dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman nih pasti sering mendengar manajemen. Namun untuk yang nanti akan kita bahas ini bukan manajemen seputar finance atau keuangan atau ekonomi ya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Farok. Teman-teman tentu sudah bergabung di grup ya kemarin. Dan nanti nomor telepon saya coba perlihatkan nomor telepon saya. Saya lanjutkan lagi. Teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya manajemen teknologi informasi, terus kemudian manajemen sistem informasi, terus kemudian manajemen proyek rekayasa perangkat lunak. Jadi mata kuliah ini kelihatan mirip, tapi sebenarnya berbeda teman-teman. Saya coba beritahu di awal, MP manajemen proyek rekayasa perangkat lunak ya. Nih teman-teman. Biar teman-teman nyambung, nanti teman-teman ini sebenarnya belajar apa sih? Gitu. Nih, depannya ada M-nya, manajemen. Manajemen proyek rekayasa perangkat lunak ini berfokus teman-teman bikin app. Entah itu aplikasi desktop, entah itu aplikasi mobile. Ya, di sini. Ini lebih ke arah aplikasinya. Gitu. Pak, tapi depannya ada kata-kata manajemen nih. Manajemen, manage, managing, manajerial, ngatur. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bikin aplikasi itu nggak cuma ngoding, terus kemudian deploy, publish, hosting, tinggalin. Nggak seperti itu teman-teman. Pada saat teman-teman buat aplikasi itu ada tahapannya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya itu siapa aja. Gitu. Kalau kalian single factor, suka ngoding sendiri, bikin program sendiri ya tentu manajemennya itu nggak ada. Jadi manajemen ini teman-teman gimana caranya manage resource atau sumber daya nanti terkait dengan apa yang teman-teman buat gitu. Oke, nih entah itu aplikasi desktop ya. Jadi kalian ngebangun tim nanti. Nih, tentu saya nggak tahu kalian dapat mata kuliah ini atau enggak. Kemudian ini ada MPSI, manajemen proyek sistem formasi, sistem formasi. Kalau yang ini teman-teman berfokus menganalisa sistem. Maksudnya gimana Pak? Kampus ini kan dia punya sistem formasi akademik khusus mahasiswa ya, khusus karyawan atau dosen. Gitu. Loh, memang sebelum ada sistem itu seperti apa? Gitu. Nah, teman-teman tuh coba menganalisa ketika sebuah instansi atau lembaga, sekolah atau perusahaan sebelum diperlakukan atau mengimplementasikan sistem, itu cara kerjanya atau proses organisasi itu seperti apa sih? Gitu. Terus kemudian teman-teman datang menganalisa, ini kayaknya kurang bagus nih, alangkah lebih baiknya teman-teman mencoba mempropose atau mengusulkan membuat sebuah aplikasi. Nah itu, jadi sebelum dan sesudah gitu teman-teman. Contoh misalnya sekolah yang tadinya misalnya mode pendaftarannya itu datang langsung, sekarang kan berupa online ya, PBDB online misalnya seperti itu. Gitu. Ini lebih ke sistemnya, analisa gitu. Analisa sistem. Terus yang ini manajemen proyek teknologi informasi. Apa nih teman-teman nih? Manajemen proyek. Ini sama ya, yang ini manajemen juga. Yang ini manajemen proyek teknologi informasi itu berfokus ke teknologinya. Maksud saya adalah infrastrukturnya, lebih berfokus ke hardware-nya teman-teman. Misalnya nih, aplikasi yang ini, aplikasi tadi sistem informasi akademik misalnya. Kira-kira apa aja sih yang digunakan untuk membuat aplikasi itu misalnya berbasis mobile
gitu kan. Tag-nya apa aja, teknologi yang diimplementasikan apa, teknologi yang akan digunakan apa aja, misalnya dengan menggunakan bahasa iOS kalau kita menggunakan Apple nanti, gitu kan, atau Android, gitu. Terus nge-hostnya di mana, gitu. Ini lebih berfokus ke infrastrukturnya, gitu. Nah di sini, ini yang nanti akan teman-teman pelajari MPTI ini. Jadi nanti teman-teman, ini nanti kalau nggak salah teman-teman nanti akan berkelompok, terus ceritanya itu teman-teman dihadapkan membuat sebuah project ya. Aplikasinya boleh ngambil bebas, silahkan kalian boleh ngambil aplikasi yang udah ada di internet. Bukan saya nilai aplikasinya sejauh mana ya, maksudnya fitur-fiturnya itu seperti apa, saya nggak ke sana, melainkan kira-kira untuk membuat aplikasi itu dibutuhkan berapa orang, gitu, berapa lama, kemudian biaya yang dikeluarkan, karena ini teman-teman agak-agak membosankan ya untuk mata kuliah yang akan saya ajar kebanyakan, karena memang saya mengajar perlu saya beritahu terlebih dahulu, background saya itu web programmer, lebih ke web design, cuma juga merambah juga ke UI UX, terus kemudian product management. Product management saya lebih berfokus ke teknologi juga, IT, gitu. Jadi nanti teman-teman nanti akan belajar lebih banyak teori dengan saya. Meskipun teman-teman nggak begitu paham, ya nikmatin aja gitu, enjoy aja. Telan dulu aja deh, karena teman-teman belum ngerasain. Kecuali kalau kalian ngoding ya, tinggal buka YouTube, lihat, oh gini loh caranya ngoding, rasanya ngoding itu seperti itu. Coba ini manajemen lebih abstrak teman-teman. Mau nggak mau yang teman-teman harus ngelakuin. Ini berdasarkan pengalaman saya. Gitu, saya bagi, saya share ke teman-teman. MPTI. Oke, saya coba buka slide-nya dulu deh, teman-teman. Kalau nggak salah ini apa? Kelompok. Saya lupa bawa mouse tadi. Pertemuan 2 itu materi. Langsung aja ya, saya pertemuan 15. 15 sini oke, nggak ada materi. Pertemuan 14 nggak ada materi, ya kelompok kan. PBL ini, Project Based Learning. 13 juga sama. 12 nggak ada. 11 oke. Ya, kita sampai 9. Kelompoknya biasanya berapa orang nih? 5. Oh, 30. Oke deh, 5. Maksimal ya. Tapi itu semua udah dapat, nggak ada teman yang nggak dapat ya. Oke, saya nggak coba otak-atik. Pertemuan 9, oh iya setelah UTS ya. Oke. Kemudian 8 ini UTS 7. Oke. Baik, teman-teman. Slide mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Prodi teknologi informasi. Ini prodinya TI. TI ya. Soalnya saya ngajar beberapa prodi. Ini nggak saya bacakan, saya lompat aja. Ini juga saya lompat. Ini harapan dari kampus, keluaran dari prodi ini adalah teman-teman akan jadi seorang sysadmin ya, atau sistem administrator, kemudian cyber security analyst, terus kemudian tentunya teman-teman, saya kira teman-teman sudah sudah memerankan ini menjadi seorang programmer. Di sini ada yang bekerja, nggak ada ya, kuliah semua. Terus ada yang suka ngoding-ngoding gitu. Jadi sudah familiar teman-teman dengan pemrograman. Ini nggak perlu saya baca CPL. Ini juga nggak usah. Oke, kontrak perkuliahannya teman-teman di sini pertemuan 1 sampai 7 ya sama seperti ini ya, disampaikan dengan metode Trama. Diskusi latihan soal berikut pemakaian Project Libre. Teman-teman, karena nanti di sini teman-teman membutuhkan tools namanya itu Project Libre ya untuk manage project kalian. Tapi saya nggak paksa kalian menggunakan ini. Kalau saya pribadi menggunakan Microsoft Project. Teman-teman bisa beli online atau cari krekannya deh, Microsoft Project. Oke? Install tuh di komputer kalian. Ada yang menggunakan Linux, bisa menggunakan ini Project Libre, ini open source. Kalau saya Windows, kalau Apple ada yang pakai MacBook, cari sendiri deh. Untuk Apple agak-agak susah juga. Kemudian pertemuan 9 sampai dengan 15, teman-teman presentasi ya.
presentasi di sini. Udah itu aja, teman-teman. Ini untuk sumber referensinya, teman-teman bisa cari. Seperti biasa, absen 20%, tugas 20%, project 55%. Jadi saya harapkan teman-teman nanti ketika presentasi maju ke depan itu jangan ada yang nggak maju gitu. Misalnya ada beberapa temennya yang nggak hadir ya, kalian wakili lah gitu. Dari 5 orang masa sih yang hadir cuma 2 gitu kan? Kalau bisa hadir semua. Oke, sebelum saya masuk ke sini teman-teman, saya mau cerita dulu nih, persepsi dulu ya. Soalnya ini manajemen. Kita belajar apa sih struktur yang ada di perusahaan teman-teman. Oke, saya mau cerita di struktur organisasi yang ada di perusahaan seperti Apple ya. Saya coba berikan contoh analogi ke sana sebelum kita masuk ke sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat hierarkinya di sebuah perusahaan, itu yang paling tinggi itu siapa sih jabatannya? Oke. Terus siapa lagi? Oke, Apple Inc. ya ceritanya ya. Nanti Steve Jobs gitu ya. CEO. Oke. CEO ini kalau di kita apa? Ya, direktur ya. Direktur. Kalau di barat kan director itu agak beda, teman-teman. Nah, CEO. Oke. Seorang CEO ini kan biasa di organisasi, di sebuah perusahaan itu kan dia levelnya kan paling tinggi, teman-teman ya. CEO. Biasanya CEO ini dibantu sama siapa nih? Oke, masih C juga, masih di level C. Oke. COO, kemudian ada CPO, dan banyak lagi ya, CTO, atau CIO, dan yang lainnya lah, CFO. Tapi nggak semua perusahaan ada ini, teman-teman. Gitu. Terus di bawah CEO, baru nih turun ke bawah. Siapa? Tadi yang bilang sebelum itu. Agak naik lagi siapa? Ya? Teman-teman, nggak apa-apa kalau begini nih, saya share ke kalian ya. Ketika kalian belajar atau kuliah, kalian boleh berpendapat apapun itu. Salah itu wajar, teman-teman. Saya pun juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalian jawab nggak harus benar gitu. Artinya di sini kita belajar semua. Misalnya saya berdiri di sini ya sendiri ya. Apakah saya tahu semuanya? Enggak. Karena apa? Karena saya lahir lebih dulu aja kan. Makanya saya di sini. Di sini misalnya GM, General Manager ya. Level itu apa? Selevel GM apa? VP, Vice President, atau Head of Division. Justru yang dari salah-salah itu nanti teman-teman belajar. Gitu. Saya pun juga pasti ada cacatnya, ada salahnya. Misalnya teman yang sebelah sini jawab benar, teman yang sebelah sana jawab salah, itu saling melengkapi nanti. Kalian jadi mendapatkan inspirasi, insight bahasa anak sekarang tuh. Oke. Nah, baru nih di bawahnya siapa? Oke, manajer. Oke. Ini kan bentuknya segitiga kayak gini kan? Manager, terus kemudian ada staff, kemudian ada supervisor misalnya. Nah, seperti ini. Oke, sebelum ke sini ya, saya mau kasih tahu dulu. Stakeholder atau para pemangku kepentingan yang ada di sebuah perusahaan itu kayak gitu. Nah ini, ceritanya nih di Apple Inc. Steve Jobs. Oke, saya coba bahas ke sana ya. Steve Jobs ini dia pengen bikin sebelum iPhone launch nih, sebelum adanya iPhone. Sebelum sana, sekali lagi di sini saya coba berikan gambaran terlebih dahulu. Kalau yang ini, oke, kalau kita berbicara CEO, dan yang lainnya ini kan istilahnya dia C-level. Nah, di sini.
Terus kemudian kalau yang ini B-level teman-teman. Atau board of director. Hari ini meeting nih kita sama meeting BOD nih. Ya, ada istilah seperti itu tuh nanti. Kalian tuh rapat sama petinggi-petinggi yang ada di perusahaan teman-teman. Gitu. B-level. Yang ini A-level, paling bawah. Gitu. Biasanya nanti teman-teman ketika lulus menjadi seorang programmer atau analis atau UI UX, front end designer, semuanya di sini. Gitu. IT support. Saya pun juga dari bawah teman-teman. IT support, ada yang pernah jadi IT support atau ada yang tahu mungkin, ada yang magang misalnya di sini. Itu saya tarik-tarik kabel gitu kan, benerin printer. Oke, nah seperti itu. Nah, biasanya C-level ini, mereka ini berpikir secara model berpikirnya itu benar-benar abstrak, visioner teman-teman. Seperti Elon Musk, seperti Mark, seperti Steve Jobs. Kan nggak ada tuh tahun 2007 model handphone seperti itu kan. Paling kita tahun 2007 BlackBerry kan. Oke. Di sini mereka, orang-orang yang di sini, orang-orang, ya kalian harus tahu ya, karena kalian nanti akan belajar ini, manajemen. Orang-orang yang berada di level C-level ini, mereka ini berpikir secara visioner, teman-teman. Nah ini, oke, visioner. Dia punya ide, idenya itu, ya orang-orang di level bawah, nggak, si Mark bikin Facebook, kan dia kan tujuannya kan buat ngumpulin alumni Harvard ya waktu itu ya. Coba kan nggak tahu kedepannya itu ternyata Facebook jadi sosial network paling besar gitu, sosial media paling besar lah gitu kan. Maksudnya untuk network gitu. Terus kemudian si Elon bikin mobil listrik, kita kan nggak tahu kedepannya itu seperti apa. Seperti Steve Jobs ya, dia pengen di era itu ya, dia pengen ada perangkat yang gabungin telepon, terus kemudian ada selain telepon tuh apa? Buat muter lagu ya, itu ya. Buat dengerin lagu, terus kemudian buat komunikator atau browsing teman-teman. Ada nggak di zaman itu tiga ini ya? Kalaupun ada, ya tampilannya dulu kan kalau di BlackBerry itu kan atau Nokia dengan Symbian-nya, buka Google aja kan tampilnya masih hancur banget gitu kan, nggak proper lah kalau sekarang. Ada nggak sih? Jadi Steve Jobs ini punya ide. Ada nggak sih perangkat yang nyatuin itu semua teman-teman? Nah, di era itu kan di tahun 2007 kan belum ada gitu. Ini masih berupa ide, sifatnya itu abstrak. Terus caranya gimana? Ya teman-teman punya ide deh, punya ide atau berpikir ke depan ya. Memiliki tadi daya pikir seorang visioner tadi itu teman-teman. Nah, bisa nggak sih ide saya ini diwujudkan? Kan masih dalam bentuk abstrak nih teman-teman. Turun nih ke bawah nih, ke sini. Nah, oke. Nah, nih, jadi nih ya di C-level ini ya, si Steve Jobs ini nggak sendiri, mereka dibantu sama sisi yang lain. Misalnya CEO kan Chief Executive Officer kan dibantu misalnya bagian desain, CPO-nya, Chief Product Officer-nya, misalnya dibantu lagi dengan CPM-nya, Chief Product Marketing-nya itu ya, teman-teman ya, atau sisi level yang lain. Nggak semua perusahaan memang ada urutan hierarki ini teman-teman. Oke, nah Steve Jobs ini dia ngadain meeting, rapat, gitu kan. Saya punya ide nih, gimana kalau kita bikin perangkat buat nyatuin itu semua. Ya udah kumpulin siapa nanti orang-orang yang terlibat, kumpulin siapa orang yang terlibat. Ini semacam kumpulan stakeholder, para pemangku kepentingan yang nanti teman-teman akan coba dekati, gitu. Oke, sebentar. Jadi nanti teman-teman di proyeknya teman-teman ini seolah-olah berperan atau memiliki role sebagai seorang manajer IT atau konsultan IT, teman-teman. Gitu. Oke, nanti akan saya coba gambarkan lagi. Saya coba lanjutkan dulu. Nah, si Steve ini habis ngadain meeting, rapat gitu ya. Oke, sekarang gimana nih cara mewujudinya, gitu kan. Di perusahaan Apple itu kan nanti ada hierarki di bawahnya lagi dong. Ini kan dia masih bersifat visioner, wujudnya itu benar-benar abstrak, nggak bisa kita sentuh gitu kan. Nah, turun ke bawah, di bagian misalnya di bagian vice president, vice VP-nya misalnya, atau VP bagian apa nih? Bagian desain. Terus kemudian VP bagian marketing, VP bagian engineering misalnya. Gitu. Di sini visi ini diartikan ke dalam strategi nanti, strategis. Yang tadinya itu masih berupa visi,
Cuma diramu sama mereka yang berada di level ini agar lebih terlihat lagi gitu. Jadi orang-orang yang berada di level ini, mereka berpikirnya bukan visioner, melainkan strategis thinking, teman-teman. Kemudian taktis. Oke, kalau kalian suka main Mobile Legend atau kalian suka main strategi Mobile Legend deh, saya kira kalian sering ya Mobile Legend. Kalian pasti berantem kan kalau tim kalian itu mainnya asal ya kan? Ya kayak gitu. Beneran kayak gitu. Kalian misalnya saya nggak pernah main Mobile Legend ya. Saya gamer juga, cuma nggak suka game-game mobile itu. Ya seperti itu ya. Pasti kalau kalian main sama teman kan pasti suka berantem gitu kan. Ya pokoknya kalian ngatur nanti tuh manage. Cuma manage-nya itu bukan manage game yang tadi tuh, enggak. Kan kalau Mobile Legends ada 3 tuh. Serang sebelah sini, serang sebelah sini. Nanti kalau ada yang nggak sesuai, kalian kan pasti marah-marah gitu kan. Yang tadinya suruh serang lewat tengah, kalian malah lewat pinggir, misalnya seperti itu. Nanti juga sama, kasusnya juga sama seperti itu teman-teman. Nah nih, strategis. Di bagian produk misalnya, di bagian produk ini ya mereka bukan bagian ini ya, dia bukan bagian operasional, masih di bagian strategisnya, teman-teman. Nah, di bagian B-level ini, mereka meramu tuh visi yang Steve Jobs mau tadi itu, ngedesain iPhone tadi itu kan. Misalnya di bagian desain, gimana kalau seandainya desainnya itu menggunakan bahan aluminium? Kalau sekarang kan iPhone 17 titanium ya kan, aluminium terus kemudian itu ada kacanya ya kan, terus kemudian itu desainnya elegan gitu kan, karena Steve mintanya elegan desainnya gitu. Terus bagian engineer misalnya, ini masih belum di coding ya, masih dalam rancangan gitu. Tapi di level levelnya ini gitu, petingginya lah. Di bagian VP engineer, gimana kalau seandainya desain yang tadi itu kita coba tanamkan sebuah OS gitu kan, sebuah OS yang memang dengan desain seperti itu bisa dijalankan gitu. Terus di bagian marketing juga lah digembar-gemborin nih bagian marketing, gimana kalau seandainya ada loh desain sebuah handphone yang merevolusioner, yang nyatuin 3 fitur itu teman-teman gitu. Nah ini strategis ya. Oke. Ini teman-teman, jarang seorang CEO itu langsung bersentuhan ke bawah dia. Gitu, jarang banget. Terkadang CEO atau di bagian C-level atau B-level itu nggak kenal bawahannya. Gitu. Ya siapa kita gitu kan kalau di level bawah kan. Gitu teman-teman. Nah, oke. Dari apa yang dimaunya Steve Jobs ini, itu kan diterjemahkan ya. Diterjemahkan oleh B-level ini. Turun lagi ke bawah, ini sudah mulai kelihatan wujudnya. Yang tadinya berupa abstrak jadi konkret istilahnya teman-teman. Entitas wujudnya itu udah mulai ada gitu loh. Jadi nih general manager atau VP bagian desain, mereka tuh mulai ngerekrut siapa aja nih orang-orang yang kita perlukan, yang memiliki kapabilitas untuk membuat perangkat tadi itu. Oke, manager ini ya teman-teman nanti di sini. Ada programmer misalnya, gitu kan. Programmer tugasnya ngapain, kemudian tester misalnya, atau QA, itu ngapain, terus kemudian UI UX, ini ngapain, saya tester, gimana kalau seandainya produk itu udah ada, ditekan, di-touch ya waktu itu kan, di-touch sampai 1000 kali, ada error atau enggak, gitu kan, di bagian produksi, di bagian produksi kira-kira per hari berapa buah iPhone yang nanti akan dirakit gitu kan. Di sini semuanya. Ini lebih ke operasional teman-teman yang ini. Oke, udah mulai kelihatan nih. Biasanya dari strategis ini diterjemahkan ke sini, ini kan udah ada nih. Kelihatan aktivitas atau task yang nanti teman-teman akan kerjakan. Biasanya nanti ketika teman-teman menjadi seorang programmer hari ini atau day to day-nya atau ada daily report ya untuk teman-teman laporan gitu kan. Teman-teman kan kalau di level operasional ya udah tinggal tunggu perintah atasan aja. Hari ini ngapain nih?
Ngoding misalnya bagian front end-nya, ngoding bagian back end-nya. Seperti itu, tinggal tunggu teman-teman. Gitu. Jadi memang terus teman-teman nanti ada di mana nih? Manajer IT atau konsultan IT atau teman-teman menjadi seorang CIO yang ini teman-teman. Teman-teman kalau ada nanti teman-teman ya suatu saat ingin memiliki jenjang karir itu di IT itu juga ada direktur IT namanya teman-teman, CTO di sini. Tapi nggak semua perusahaan ada ya sekali lagi ya, gitu. Oke, nah di sini kan teman-teman kan posisinya tadi dari atas turun ke bawah seperti ini. Jadi yang tadinya itu berupa ide, terus kemudian diramu lagi. Oke, strateginya, taktisnya seperti apa gitu kan. Terus kemudian diramu lagi agar lebih konkret, lebih jelas lagi. Untuk mewujudkan ide ini apa aja sih yang teman-teman harus lakuin gitu kan. Nah, teman-teman nih di sini nanti teman-teman jadi seorang konsultan IT gitu kan atau manajer IT. Gitu. Jadi, teman-teman seolah-olah diberikan wewenang. Mirip seperti direktur tapi ya istilahnya itu ada yang namanya mini CEO, teman-teman. Tapi ya jangan ngebosin juga ya, jangan nanti kalian nggak disukain sama teman kerja kalian. Kalian selevel soalnya di sini, gitu. Kalian tuh di level ini, teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini sampai sini cukup jelas ya. Jadi teman-teman tuh perannya teman-teman ngebantu si Steve tadi itu untuk mewujudkan. Tapi secara ini ya berdasarkan apa yang diminta dari atasan teman-teman nanti gitu. Oke, saya coba kasih analogi yang lain teman-teman. Teman-teman mau bangun rumah, bangun aplikasi. Teman-teman mau bangun rumah di sini misalnya. Ini jendela pintunya gitu kan. Oke. Harus jendela gini ya. Teman-teman mau bangun rumah. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhin buat bangun rumah nih, buat wujudin impian teman-teman nih? Oke, apa? Enggak, orang-orangnya siapa aja yang terlibat? Arsitek, oke. Arsitek. Tukang ya. Tukang. Terus siapa? Mandor. Oke. Nah, kalau desain rumahnya itu memang desain yang kekinian, misalnya minimalis, model bergaya Eropa, Renaissance yang ada ukiran-ukiran atau patung-patungnya, kita butuhkan desainer di sini. Gitu kan, desain interior lah gitu kan. Arsitek ini bagian tekniknya ya. Oke. Nah, teman-teman, seperti ini. Terkadang seorang desainer itu ya, desain rumah itu ya, teman-teman ya. Mohon maaf, desainer ini arsitek ya. Arsitek. Ya, ini desainer gitu. Oke, buat melengkapi insinyur lah di sini. Oke, atau teknik. Seperti ini, teman-teman. Terkadang desain seorang arsitek itu kan desainnya suka aneh-aneh, teman-teman. Kalau kalian searching di YouTube itu desainnya ya macam-macam lah. Gimana sih mewujudkan itu semua gitu kan? Kita kan butuhkan bagian teknisnya, insinyurnya gitu, teman-teman. Oke, seperti ini, kasus seperti ini. Arsitek ngedesain misalnya pintu yang agak beda, atau ngedesain bagian atap atau gentengnya itu agak beda gitu kan. Sementara katanya insinyur, nggak bisa desain seperti itu gitu. Ya ini lama-kelamaan suka clash ini, berantem dia gitu kan. Kalau mandor sama tukang kan tinggal nunggu mereka gitu. Oke. Nah, untuk menengahi supaya antara si arsitek atau insinyur itu mereka mendatangkan siapa? Ya, siapa? Ya. Oke, konsultan teman-teman. Gitu. Kalau nanti kalian itu ya konsultan IT gitu. Ya ini konsultan
rumah misalnya, atau konsultan yang memang insinyur yang sudah expert atau sudah senior gitu teman-teman. Bagaimana mewujudkan rumah, misalnya saya sebagai usernya, saya mau rumah seperti ini, terus kemudian dalam jangka waktu 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan rumah itu harus saya tempati gitu teman-teman. Nah ini mereka semuanya ini bekerja sama gitu untuk mewujudin rumah yang mau saya tempatin 3 bulan itu. Jadi jangan sampai lewat tuh dari jangka waktu yang sudah kita tentukan, kita sepakati teman-teman. Seperti itu. Jadi kalian ini sebagai penengah nanti. Saya coba masuk ke slide ya. Manajemen proyek TI, tools manajemen proyek di sini. Menurut Kathy Swalby di sini, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, layanan, atau hasil yang unik. Jadi, teman-teman, ketika nanti membuat aplikasi itu berjangka, karena sifatnya di sini sementara. Jadi nggak ada apa? Kalian mengerjakan sesuatu yang memang nggak ada masa berakhirnya gitu kan, aneh, gitu. Menurut Iman di sini, Iman Suharto, kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan, teman-teman. Jadi nanti kalian bikin aplikasi, misalnya kalian bilang di awal aplikasinya seputar hailing ride, maksud saya itu aplikasi seperti Grab, Uber atau Maxim misalnya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan berubah tuh proyeknya menjadi aplikasi toko online misalnya. Nggak bisa seperti itu teman-teman nanti. Nah, pengertian proyek di sini, proyek IT melibatkan penggunaan hardware, software, jaringan untuk menciptakan produk, layanan, hasil. Contoh proyek IT. Nanti teman-teman boleh menggunakan aplikasi yang udah ada. Misalnya aplikasi tadi informasi akademik sekolah atau laundry online misalnya, atau kafe yang ada aplikasi kasirnya, silahkan aja. Nggak harus ini ya, ini contoh aja ya, contoh proyek IT ya, pengadaan hardware komputer pada sebuah perusahaan atau lembaga atau instansi, pembuatan jaringan LAN pada sebuah kantor, menyediakan infrastruktur teknologi nirkabel untuk meningkatkan pelayanan akademis pada sebuah kampus, mengembangkan sistem baru untuk meningkatkan penjualan pada sebuah perusahaan. Oke. Atribut proyek, biasanya apa aja sih yang ada di proyek itu? Nah, di sini teman-teman. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir bersifat sementara. Sebuah proyek memiliki jadwal awal dan akhir yang pasti. Proyek bukan pekerjaan rutin, membutuhkan sumber daya termasuk orang, hardware, software, aset lainnya. Sumber daya proyek terbatas, harus digunakan secara efektif untuk memenuhi proyek dan tujuan perusahaan lainnya. Ini saya bacakan secara cepat aja. Masih di atribut proyek, sebuah proyek dikembangkan secara bertahap. Proyek harus memiliki pelanggan utama. Proyek mempunyai ketidakpastian karena proyek adalah unik. Kadang-kadang sulit untuk menentukan tujuan dengan jelas, perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menentukan berapa banyak. Nanti akan saya terangkan teman-teman. Saya lanjutkan dulu. 3 kendala ya, the triple constraint. 3 kendala merupakan parameter penting dalam penyelenggaraan proyek, sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek, cakupan, scope. Jadi nanti teman-teman yang tadi saya sampaikan, ketika teman-teman membuat aplikasi di awal, teman-teman sampaikan itu seputar toko online, ya udah, jangan nanti di tengah jalan teman-teman itu berubah gitu. Jadi aplikasi yang lain di sini, cakupan, pekerjaan apa yang harus diselesaikan sebagai bagian dari proyek, produk, layanan atau hasil apa yang unik, apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek, bagaimana ruang lingkup diversifikasi. Kemudian tentunya proyek itu harus ada waktu ya teman-teman ya. Saya bacakan dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, bagaimana jadwal proyek, bagaimana tim akan melacak kinerja, kemudian siapa yang menyetujui perubahan jadwal. Siapa nih? Nanti kita akan belajar teman-teman. Terus nanti kita juga akan belajar caranya menginfluence, caranya mempengaruhi orang itu seperti apa. Maksud saya dalam stakeholder dalam proyek kita ya. Tim, cara mendekati tim itu bagaimana? Cara melobi itu bagaimana? Nanti akan kita pelajari. Cara melobi orang di tim kita itu loh. Terus kemudian biaya, apa yang harus dibiayai, berapa anggaran proyek, bagaimana bisa dilacak, siapa yang dapat mengotorisasi perubahan proyek. Misalnya teman-teman di awal, oh saya perlunya itu 1 juta misalnya. Tiba-tiba di jalan berubah jadi 1.500.000. Terus siapa yang
nge-ACC gitu teman-teman. Ah, ini gambaran ya, kalau kita lihat di sini ada kuadran, scope, goal, cost, goalnya, terus kemudian time. Jadi ketiga atribut ini saling berpengaruh nantinya. Nih, oke teman-teman. Nah, ini kan tadi kan proyek ya. Kalau sekarang, ini kan proyek nih. Kalau sekarang ada kata-kata manajemennya. Nih dia, manajemen proyek. Nggak beda jauh sebenarnya. Menurut Kathy, manajemen proyek ini apa nih? Manajemen proyek, penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Menurut Iman Soeharto, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Kalian nanti berperan sebagai seorang, saya coba persempit aja, konsultan IT atau manajer IT, teman-teman. Teman-teman harus bisa nih manage proyek kalian, merencanakan, mengorganisir, gitu kan, mengendalikan mulai dari waktu, terus kemudian biaya, orang-orang yang terlibat siapa aja. Itu gimana itu Pak? Kan bukannya banyak banget itu Pak? Ya nanti ada toolsnya. Gitu, nggak mungkin kalian catat gitu aja, nggak mungkin. Menurut Pressman, manajemen proyek meliputi proses perencanaan, pemantauan, pengontrolan manusia, proses dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak diembangkan mulai dari konsep awal sampai pengoperasian secara penuh. Pengontrolan manusia, maksudnya pengontrolan kita ngatur orang tuh lebih susah teman-teman. Nah, gimana caranya nanti kita bisa kontrol? Gimana caranya kita bisa ngendalin mereka? Gimana caranya kita bisa mempengaruhi mereka? Itu kita akan belajar. Gitu. Bertahap tapi ya. Oke, nah ini gambarannya secara garis besar seperti ini teman-teman. Ini ada di slide sebenarnya. Oke, saya coba kasih lihat ya. Begini aja deh. Oke, ini gambar kerangka kerja manajemen proyek. Kita lihat kerangka kerjanya. Sebentar saya hapus dulu. Nah, ini gambar kerangka kerja ya. Kita bisa lihat di sini stakeholder needs and expectation. Stakeholder ini siapa aja sih teman-teman? Ada yang tahu? Kalau kalian bikin aplikasi, pasti ada yang membiayai itu kan? Pasti ada yang investasi di sana, itu kan? Ya? Oke, benar, pemodal ya, investor bisa juga tadi. Itu teman-teman. Contoh tadi ya, Apple itu kan nggak mungkin si Steve punya uang segitu banyak di masa itu ya kan. Dia membutuhkan investor gitu. Ketika teman-teman menjumpai perusahaan yang memang dia sifatnya itu sudah terbuka ya, atau kalian lihat perusahaan yang belakangnya itu TBK, itu teman-teman, maka kepemilikan perusahaan itu bukan didasarkan atas satu orang pribadi, kecuali perusahaan yang memang perusahaan keluarga gitu kan, itu beda lagi gitu. Kalau sudah go public teman-teman, seperti perusahaan-perusahaan go public ya, salah satunya adalah Apple tadi itu, atau contoh yang lain misalnya KFC seperti itu. Nah itu jadi kepemilikan itu akan dibagi berupa saham kan nanti kan. Makanya ada rapat umum pemegang saham gitu. Itulah kenapa si Steve itu bisa dipecat dulu, didepak dari Apple. Padahal dia yang bikin, gitu kan. Baru setelah tahun berapa, 97 kalau nggak salah, dia balik lagi ke Apple. Yang mecat dia dipecat-pecatin balik. Oke, iya benar seperti itu teman-teman. Kan sahamnya kan paling banyak kan dimiliki oleh si Steve. Sekarang turun ke istrinya. Nih, stakeholder nih ya teman-teman nih ya. Jadi si Steve itu melakukan rapat dengan tentunya ya si pemodal itu ya. Nanti kalian melakukan rapat gitu. Kalian sebagai konsultan IT atau manajer IT, kalian rapat langsung dengan investornya.
gitu. Entah itu investornya, entah itu CEO-nya atau direkturnya, teman-teman. Kalian. Jadi konsultan IT-nya aja. Sementara untuk orang-orang seperti programmer, terus kemudian bagian UI UX, terus kemudian bagian marketing itu nggak ikut sama sekali. Jadi kalian makanya nanti kalian gimana sih caranya berkomunikasi dengan orang-orang C-level ini yang memang mereka cara berpikirnya itu visioner terus kemudian strategis gitu. Karena berbeda, tadi saya sampaikan ya, kalian ini kan background-nya programmer semua. Kalau secara hard skill, saya nyerah deh diadu sama kalian. Kalian lihat YouTube ngoding, ya kalau diadu ya kayaknya jagoan kalian gitu kan. Cepet banget kalau secara hard skill. Kalau soft skill, ya saya nggak jamin kalian misalnya diadu dengan saya gitu. Soft skill tahu kan, berbeda dengan hard skill. Hard skill itu yang nonjol sifatnya. Seperti kalian melakukan coding gitu. Kalau soft skill berbeda. Beda lagi teman-teman. Etika, moral itu kan maksudnya soft skill ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalian gimana sih caranya berkomunikasi dengan mereka yang levelnya itu di atas kalian, sementara kalian itu kan di level A level tadi itu, di level paling bawah. Itu nanti akan kita pelajari. Gitu teman-teman. Nah, dari sana teman-teman, nanti setelah saya coba sederhanakan, oke, si Steve nge-hire kalian karena di perusahaan dia nggak ada IT-nya. Jadi nge-vendorin nih, gitu. Kalian menjadi seorang konsultan IT. Tapi bukan konsultan IT di perusahaan itu ya, melainkan vendor, gitu. Atau pihak ketiga. Gitu. Karena jarang banget, tapi ada beberapa perusahaan yang memang sudah ada juga untuk konsultan atau manajernya, gitu. Nah, dari sana teman-teman dengerin kan, oh ini nih mau bikin aplikasi seperti ini, oh ini nih mau bikin aplikasi atau perangkat seperti iPhone. Ngumpulin nih kalian, ngumpulin informasi ya kan. Terus kalian coba nanti mentranslate lagi, menerjemahkan apa yang dimau oleh pimpinan kalian, itu harus bisa kalian terjemahkan maunya apa, gitu. Secara sederhana ke staff-staffnya yang tadi, yang kecil-kecil tadi itu, programmer. Di sini kan, Pak, saya mau ketemu dong timnya, gitu. Kalau belum ada gimana timnya? Ditanya saya misalnya, ya udah, kamu sebagai konsultan kira-kira untuk mewujudin aplikasi ini kira-kira berapa orang sih yang diperlukan? Kemudian butuh berapa biaya? Oh, terus kemudian waktu. Oh, Pak, saya perlunya programmer sekian orang misalnya. Programmer 2 orang, front end back end, UI UX untuk desainnya. Kemudian bagian marketing, bagian tester atau QA. Nah, ini berapa orang? Saya 1 orang. 1 orang. UI UX 1 orang. Kemudian apa lagi ya? Nanti kita inisiatif kita gitu. Jadi kita di sini teman-teman, namanya itu tahap inisiasi gitu. Jadi ngobrol. Sementara proyek belum dimulai gitu. Di sini tahap inisiasi nih. Kita ngobrol langsung bersama dengan yang punyanya atau investornya atau dengan direkturnya gitu. Itu kita ngobrolin ide yang tadi itu. Karena dia kan nggak ada keilmuan kan, atau di sini bisa kita lihat mereka itu pahamnya dia cuma punya ide aja, nggak punya background IT gitu kan. Makanya dia tanya ke kita gitu. Ya udah, berapa orang nih untuk atau sumber dayanya siapkan aja. Ya udah saya bilang, kita perlu ini Pak, orang-orangnya nih. Untuk bagian perekrutan, HRD misalnya. Untuk bagian pemasaran, marketing. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bakalan merekrut orang-orang yang memang itu memiliki multidisiplin ilmu yang berbeda, teman-teman. Kalian mentang-mentang IT, terus tiba-tiba kalian langsung fokus di divisi IT. Gak bisa seperti itu ketika kalian nanti menjadi seorang manajer IT atau konsultan IT. Gitu. Ya, kalian harus berpikir secara general. Gitu, jangan berpikirnya itu kalau satu bidang itu apa ya, spesifik itu teman-teman, nggak bisa. Jadi background kalian itu kalian coba tanggalkan nanti, itu mengingat kalian akan itu tuh mentranslate, kalian akan menjumpai orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda dengan kalian, gitu. Jadi konsultan di sini ya mungkin
Ya mungkin dia seorang konsultan IT, tapi ya paling nggak harus mengetahui sedikit lah. Marketing itu ngapain sih? HRD itu ngapain sih? QA itu ngapain sih? Day to day-nya atau keseharian teman-teman nanti kerjanya ya ngapain? Apa? Ngobrol, ngedatengin itu para divisi gitu. Hari ini udah nyampe mana? Makanya itu kayak semacam tanggung jawab dari yang punya ke kalian, atau istilahnya tuh mini CEO ya sebutannya ya. Atau dan kalian juga sikap kalian juga jangan terlalu ngebosi gitu. Maksud saya seperti itu. Jangan ngebos gitu kan. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Di sini kan, stakeholder, needs, and ekspektasi. Jadi seperti ini teman-teman. Apa yang mereka mau, terus kemudian ekspektasi ke depannya, harapan ke depannya itu ya kalian harus bisa apa namanya? Jangan memberikan harapan yang terlalu tinggi gitu nanti. Nanti bumerang itu ke kalian. Kalau misalnya aplikasi ini butuh biaya misalnya 1 juta, ya udah sampaikan gitu kan. Atau aplikasi ini bakal selesai dalam waktu misalnya 6 bulan, ya udah sampaikan gitu teman-teman. Gitu. Oke, di sini stakeholder needs dan ekspektasinya gitu. Kita juga harus nekan supaya ekspektasinya itu kan ujung-ujungnya kan si Steve tadi itu kan jualan teman-teman, jualan produk gitu. Balik lagi di sini ada yang dicari dari sebuah perusahaan itu kan profit gitu. Nah, di sini untuk mendukung itu semua teman-teman. Maka di sini bisa kita lihat knowledge areanya. Saya coba perlihatkan di sini ada scope management, kemudian ada time management, cost management, quality management, terus kemudian yang nanti akan diintegrasikan ya. Di sini ada human resource management, communication management, risk management, procurement management. Ini teman-teman. Ya nanti di sini akan kita butuhkan yang namanya tools and technique ya di sini ya. Tuh, yang ada di sini. Itu teman-teman. Scope management ini berkaitan dengan tadi cakupan ya atau project yang teman-teman nanti akan buat. Jadi kalau di awal bilang kita mau bikin toko online, ya udah. Jadi jangan berganti ke yang lain gitu teman-teman. Oke, saya coba lanjutkan aja slide-nya di sini. Oke, penjelasan gambar di atas kita lihat. Stakeholder, nih ya teman-teman ya, yang ini ya, stakeholder itu yang punya proyek, yang ngebiayain lah. Proyek didelegasikan ke manajer proyek, itu ke kalian nanti. Manajer proyek mengelola proyek tersebut. Pengelolaan proyek meliputi scope management, time management, cost management, quality, human resource management, komunikasi, sampai dengan procurement atau pengadaan. Penerapan tools, teknik, dan metode yang diterapkan pada pengelolaan proyek di atas untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Stakeholder yang ini. Oke. Kemudian manajemen proyek perangkat lunaknya di sini. Yang efektif berfokus pada 4P ya. People atau orangnya, teman-teman di sini. Elemen terpenting dalam keberhasilan yang harus dikelola untuk melakukan kerja secara efektif ya teman-teman. Elemen keberhasilan proyek teman-teman. Karena teman-teman nih manage orang nih susah banget gitu. Produk, jadi ada aplikasi yang teman-teman nanti akan coba buat di sini. Proses, kelompok, aktivitas, kerangka kerja dalam pengembangan IT. Nanti buat ngelihat prosesnya itu sudah sejauh mana, teman-teman nginstal Microsoft Project tadi itu. Jadi ada timelinenya gitu. Proyek seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian di sini kita ke orangnya ya, people-nya ya teman-teman ya. Pemimpin tim. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai kriteria pemimpin yang cukup diantaranya ya. Yang pertama adalah mampu memotivasi, kemudian mampu berkoorganisasi, mendorong keluar ide-ide baru, mampu menganalisa masalah teknis atau manajemen mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mau menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenali. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti ada kalanya kejadian seperti ini. Biasanya antara seorang desainer UI UX sama bagian front end. Seperti ini. Teman-teman tahu nggak sih susahnya bikin lengkungan kalau teman-teman ngoding di web itu seperti ini misalnya. Sedangkan kalau kita berbicara seorang
UI UX itu kan desainnya benar-benar wah banget gitu kan. Belum tentu seorang UI UX ini itu bisa membuat seperti ini ketika di coding gitu kan. Desain seperti ini atau desain buletan seperti ini aja deh, itu kan di web susah banget gitu kan. Desain-desain seperti ini terkadang ini akan membuat seorang front end engineer atau desainer, teman-teman, ini nggak setuju gitu. Susah loh. Ya kan kalau kita UI UX modal Figma aja udah kelar gitu kan, atau Photoshop atau Adobe XD tinggal dia dikit kan lengkungan seperti ini. Kalian coba kasih konversi ke coding, kan susahnya setengah mati gitu kan. Belum lagi yang ada gradasinya gitu kan. Ini kelas nih, berantem nih dia nih. Berantem nih. Gimana kalau seandainya nggak ada konsultannya, nggak ada manajer IT-nya, teman-teman? Nggak kelar-kelar proyek kita. Maka datanglah teman-teman nih. Kalian coba kumpulin perwakilan dari tim lead-nya aja, kita undang UI UX-nya. Terus kemudian undang juga bagian web designer-nya gitu. Nah, kalian berada di satu ruangan gitu kan. Ini kendalanya apa? Ya kalian coba mendekati problemnya itu di mana gitu. Ya agar kejadian-kejadian seperti ini ini kan menghambat proyek kalian. Molor nanti bisa ngelewatin deadline yang sudah ditentukan gitu. Gimana kalian nanti ketemu orang atau programmer yang datangnya itu telat terus gitu. Gimana tuh kalau teman-teman? Apa yang kalian lakukan ketika ketemu tim kalian yang datangnya itu telat, kerjaan nggak beres? Hah? Oke, benar dievaluasi dulu ya. Jangan langsung di-kick, jangan langsung dipecat, gitu. Nggak bisa seperti itu. Kita adakan meeting nanti atau one on one satu ya kalian sama mereka, gitu. Jadi jangan langsung kasih SP3. Memang kalian diberikan kewenangan penuh karena stakeholder kan nunjuk kalian, gitu. Jadi kayak kalian tuh kayak bos, tiap hari tuh ya ngedatengin tuh project ke divisi, tiap-tiap divisi tuh ngedatengin, gitu. Project ini sudah sejauh mana, gitu. Terus ada yang berantem, kalian menengahi seperti itu. Nanti kita akan pelajari deh, gimana cara teknik mempengaruhi tim kita itu seperti apa, gitu. Oke. Tim IT, faktor yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim IT. Jadi saya kira teman-teman sudah tahu lah programmer itu seperti apa ya di sini ya. Kesulitan masalah yang harus dipecahkan, ukuran program yang dihasilkan, waktu di mana tim akan mengerjakan bersama-sama, masalah yang dapat dimodulisasi, kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun, kepastian tanggal pengiriman, komunikasi dalam tim. Gitu. Di sini masalah yang dapat dimodulisasi itu masalahnya dipecah-pecah gitu. Kalian tuh sebagai seorang programmer gimana sih ketika mendapati masalah yang memang tingkat kompleksitasnya itu agak lebih tinggi, teman-teman. Oke, cakupan ini perangkat lunak ya, PL ya. Ini produk, maksudnya sudah ke produk nih, aplikasi yang teman-teman akan buat, konteks, sasaran informasi, fungsi dan kinerja, dekomposisi masalah, dekomposisi dilakukan pada fungsionalitas dan isi informasi, proses yang akan digunakan. Kemudian proses, tim proyek harus dapat memutuskan mode proses yang sesuai untuk pelanggan dan orang yang akan melakukan pekerjaan itu karakteristik produk lingkungan proyek. Project memerlukan koordinasi perpaduan SDM, teknik, perlengkapan, peralatan, administrasi, keuangan. Ini nanti kalian membutuhkan yang namanya Microsoft Project untuk tools-nya. Supaya project yang teman-teman akan kerjakan itu dapat berjalan secara maksimal. Ini masuk ke yang tadi ya, teman-teman ya. Yang ini. Sebentar lagi. Nih. Scope management itu apa? Tadi sudah saya terangkan. Oke, 4 bidang pengetahuan inti dari manajemen proyek yang menyebabkan tujuan proyek itu tercapai. Manajemen cakupan atau scope management, kemudian time management, kemudian manajemen biaya atau cost management, manajemen kualitas ya, di sini ya, quality management teman-teman. Jadi ini nanti coba teman-teman detailkan gitu loh, cakupan aplikasi yang teman-teman akan buat, kemudian waktu, biaya. Kita lihat deh satu-satu. Bidang pengetahuan manajemen proyek lanjutan ya masih ya. 4 bidang pengetahuan yang memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Manajemen SDM, komunikasi. Ini yang ini ya teman-teman ya. Nih. Terus dilengkapi lagi sama ini. Oke.
Kita lihat yang tadi scope management, kemudian time, cost itu dilengkapi lagi sama ini SDM, komunikasi, risk management, procurement management. Nanti ada kalanya di sebuah project itu teman-teman kehabisan resource, entah itu orang yang memang nggak memiliki kapabilitas untuk mengerjakan itu. Misalnya nih, ada suatu kejadian ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi dengan fitur tertentu misalnya. Sedangkan programmer yang teman-teman rekrut itu dia nggak bisa mengerjakan fitur itu. Sedangkan yang punya si investornya ini dia mau fitur itu tuh harus ada gitu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah nih procurement management atau manajemen pengadaan. Teman-teman itu nge-hire dari pihak ketiga gitu ya. Atau nge-vendorin lah gitu. Kira-kira untuk menggaji pihak ketiga itu berapa yang harus kita keluarkan gitu kan. Nah, di sini. Oke, satu bidang pengetahuan yaitu manajemen integrasi, integration management. Kita coba lanjutkan lagi. Siklus hidup project ya. Jadi, ketika nanti teman-teman buat sebuah project, itu enggak teman-teman langsung teman-teman tinggalkan gitu ketika sudah mendeploy. Teman-teman tahu nggak sih? WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook misalnya, itu kan dia selalu update teman-teman, gitu. Dia selalu update. Jadi memang di sana itu siklus hidupnya ada yang maintain, gitu teman-teman. Jadi mereka ngedeploy, nggak langsung ditinggalin. Nanti kalian juga akan seperti itu. Kira-kira berapa orang sih yang ngedownload aplikasi ini? Kira-kira fitur ini sudah mumpuni atau belum? Biasanya kan di WhatsApp atau Instagram itu kan pasti ada perubahan ya. Tiap kali dia melakukan update, itu berdasarkan masukan atau feedback. Loh Pak, gimana caranya saya ngelakuin itu? Masa saya harus ngeliatin tiap orang ada yang download atau kemudian mereka melakukan review lewat mereka melakukan review ya lewat Google Review itu kan? Bisa kan aplikasinya di sana kan? Di review. Masa saya ngecek satu-satu Pak? Teman-teman nggak melakukan itu sendirian nanti. Teman-teman akan dibantu sama tim. Kita lihat dulu ya di sini ya. Tahap yang pertama, inisiasi nih teman-teman. Saya bacakan dulu, siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, diawasi, disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Tahap kegiatan dalam siklus proyek yang pertama adalah tahap inisiasi. Tahapan inisiasi ini tahap yang paling penting teman-teman ya. Tahapan di mana teman-teman itu tadi mencoba apa tadi di awal tadi itu mencoba visi misi dari seorang pimpinan itu atau stakeholder itu seperti apa sih gitu. Idenya itu ingin dibuat secara konkret seperti apa sih bentukannya nanti itu teman-teman. Merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Pada tahap ini permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi dan beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan juga didefinisikan. Nih. Kemudian nanti setelah tahap inisiasi itu ada tahap perencanaan di sini. Pada tahap ini dokumen perencanaan akan disusun. Kalian nanti akan belajar bikin project charter, ya project charter teman-teman. Project charter setahu saya di sini. Secara ini sebagai paduan bagi tim proyek, selama kegiatan proyek berlangsung, aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini adalah membuat dokumentasi project plan, resource plan, financial plan, kemudian risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, kontak supplier, dan perform fase review. Gitu. Oke. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap eksekusi, pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, deliverables, outputnya maksud saya, atau tujuan proyek ya, di sini secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi proyek plan akan dieksekusi. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol persen deliverables sebagai hasil akhir proyek. Kemudian setelah eksekusi itu selesai, teman-teman melakukan pengontrolan.
Tahap ini dilakukan pengontrolan terhadap kegiatan proyek, apakah sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal yang telah ditentukan, dan adanya masukan apakah rencana proyek perlu diperbarui atau tidak. Tahap penutupan, tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek, hasil akhir proyek, deliverable project beserta dokumentasi yang diserahkan kepada pelanggan. Hubungan dengan supplier diakhiri, kemudian di proyek dibubarkan, dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Oke, ini nggak akan saya bahas yang ini. Ini Project Libre, teman-teman. Kalian searching aja Project Libre. Ini open office ya, mirip seperti yang ada di Linux sebenarnya. Ya emang ini gratis. Kalian boleh gunakan silakan. Cuma saran saya gunakan Microsoft Project aja dari Windows. Fitur-fiturnya lebih lengkap, gitu. Jadi ini nggak saya bahas ya yang ini ya. Ini yang ada di Project Libre. Udah nggak ada lagi teman-teman di sini. Jadi saya coba kasih lihat Microsoft Project itu seperti apa ya. Saya kira cukup teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.